dengan sepenuh hormat. Yo, lanjut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ya, sama-sama kami hormati pengurus Masjid Al-Islah beserta jajarannya, dan juga yang sama-sama kami hormati panitia Ramadan 1444 Hijriah beserta jajarannya, dan juga yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu yang bisa berhadir pada malam hari ini, dan juga yang sama-sama kami banggakan anak-anak kami, adik-adik kami yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sentapan Ramadan, ada sedikit yang mau saya sampaikan. Saya nantinya Bapak Ibu memohon maaf, meminta izin tidak bisa bersama-sama melaksanakan sholat tarawih di sini karena masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Izin, Bu. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum kami masuk ke sentapan Ramadan. Ini anak-anak kita ini dekat sini karena kenal nih. Karena gurunya. Ya, karena gurunya di SD Negeri 40, alhamdulillah nampak dari sini. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan sekurang-kurangnya, Bu, dengan lidah kita ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Karena beribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bu. Termasuk pada malam yang berapa nih? Kelima ini, Bu. Karena, Bu, kita tengok sebelah kiri, kita tengok muka belakang kita. Mungkin sudah ada yang tak bersama kita lagi, mulai dari malam pertama sampai ke malam kelima. Mungkin Allah sibukkan dia dengan pekerjaan sehingga tidak bisa dia datang ke masjid yang kita cintai. Tapi alhamdulillah kita semua yang berhadir pada malam hari ini, alhamdulillah masih bisa duduk bersama, mendengarkan tausiah dan melaksanakan nanti sholat tarawih. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita kirimkan ke baginda Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengirimkan salawat kepada beliau, kita salah satu nantinya yang termasuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan santapan Ramadan kita pada malam hari ini yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu Fadilah Al-Quran ataupun keutamaan Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad, juga sampai ke kita, itu sebagai pedoman bagi kita semua sekalian manusia. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadikan pedoman bagi kita dan juga pembeda mana yang baik, mana yang salah. Di dalam Al-Quran ada semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini bukan yang asing lagi bagi kita semua. Karena Al-Quran lah kitab suci yang disampaikan oleh baginda Rasul dan disampaikannya kepada kita, itulah yang kita baca. Sewaktu kecil kita baca alif ba ta sa sampai Al-Quran, alhamdulillah kita sudah bisa baca. Tapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sepotong hadis bahwa kata Nabi ada 4 golongan yang duduk
dijanjikan oleh surga. Salah satunya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Bagaimana kategori gemar membaca Al-Quran, Pak Ustaz? Apakah kita cuma membacanya saja? Belum lagi Bapak Ibu. Apa kita hanya sekedar membeli saja ataupun mengkoleksinya saja? Apalagi Bapak Ibu, kita harus baca, kita harus paham apa isi Al-Quran dan juga kita amalkan apa yang kita dapatkan di sini. Baru kita kategorinya orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukan sekedar baca. Siapapun membacanya, saya yakin kita semua pandai baca, tapi sulit kita untuk memahami dan mengamalkannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran ini juga penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Injil, Taurat disempurnakan oleh Al-Quran. Inilah bukti mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak kita dari tema Bapak Ibu, Quran ini berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, baca. Makanya wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca. Betapa pentingnya bagi kita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini. Kalau tak pandai baca Al-Quran, saya khawatir nanti sholat kita tak sah. Kenapa Pak Ustaz? Karena di dalam sholat kita tak terlepas dari bacaan Al-Quran. Apalagi Al-Fatihah. Salah baca Al-Fatihah, maaf, sholatnya batal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi katakan ada beberapa keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran min kitabillah, maksudnya adalah Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan, dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Makanya di akhir hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi katakan la aqulu, tidak aku katakan alif lam mim itu harfan, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim Bapak Ibu, alif lam mim tidak satu huruf, melainkan itu 3 huruf. 3 kali 10 30. Itu kalau kita bacanya di luar Ramadan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apakah jadinya kalau kita membacanya di bulan Ramadan, yang mana kita sudah tahu berlipat-lipat ganda yang Allah berikan kepada kita? Makanya alhamdulillah tadarus Al-Quran kita ramaikan di mushola atau masjid kita. Kita tingkatkan ibadah kita dengan cara tadarus membaca Al-Quran. Di lain itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya yang pertama keutamaan membaca Al-Quran atau fadilah Al-Quran adalah dilipat gandakan pahala kepada kita ataupun pahala berlipat ganda. Yang kedua fadilah Al-Quran yaitu menjadi penolong bagi kita nanti di hari kiamat. Mana buktinya Pak Ustaz? Ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a al-Quran, kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka nantinya ketika di hari kiamat akan datanglah ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan menjadi penolong bagi kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain sholawat yang diucapkan kepada baginda Rasul, juga Al-Quran lah yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Di mana kelak nanti kita butuh bantuan. Mana tahu Bapak Ibu nanti di hari penghisapan kita butuh pertolongan. Kalau orang tua maaf belum tentu bisa menolong kita, anak apa lagi. Makanya kita harapkanlah sholawat yang kita kirimkan dan juga bacaan Al-Quran lah yang bisa kita harapkan. Mana tahu timbangan kita nanti di hari kiamat Bapak Ibu 60 dan 60 kejahatan, 40 kebaikan, masih ada kurang 20. Itulah yang kita harapkan untuk mengimbangi timbangan tersebut.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadisnya untuk memotivasi kita agar bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian apa lagi Bapak Ustaz keutamaannya? Ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana dengan kami yang sudah tua renta ini? Bagaimana dengan kami yang tak bisa lagi melihat Al-Quran? Jangankan bacanya Pak Ustaz, hurufnya aja udah bersambung semua katanya. Tak nampak lagi deh Pak Ustaz. Dibuat kacamata, 2 menit baru dah pusing katanya. Ada di dalam hadis. Jangan khawatir, jangan bersedih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada lagi hadisnya di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Mahirun bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran kata Nabi, nanti di hari kiamat dibangkitkan dia dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang mahir. Tapi ketika kita terbata-bata membaca Al-Quran, contoh kita terbata-bata, ada 2 pahala yang kita dapatkan Bapak Ibu. Makanya jangan kita putus asa. Ada pahala lagi kata Nabi yang kita dapatkan, yaitu pahala sulit membacanya dan juga pahala karena banyak huruf yang kita lafalkan karena kita terbata-bata. Salah satu contoh, memang banyak kejadian orang-orang tua kita tak nampak lagi. Dulunya maaf, masa lalunya mungkin tak mau belajar Al-Quran waktu kecil, tak pandai dibaca. Setelah dia sudah tua, berumur, barulah menyesal, baru belajar Al-Quran. Tentunya dia hafal alif tinggal ba, hafal tak tinggal alif. Ya, alam itu banyak pahala yang kita dapatkan karena sulit mengucapkannya Bapak Ibu. Makanya dari sekarang Bapak Ibu, motivasi dalam diri kita harus belajar Al-Quran. Bukan pandai baca Al-Quran, belajar dulu. Tak ada alasan, tak nampak, tak ada alasan umur sudah tua, tidak. Makanya fadilah Al-Quran ini sangatlah banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fadilah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaan wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran supaya kita tenang Bapak Ibu, jadi obat bagi kita. Makanya obat galau kata orang sekarang, Al-Quran lah kita baca Bapak Ibu dan Allah. Tak usah kita cari obat-obat refreshing ke sana kemari ke sana. Baca Al-Quran, insya Allah dengan janji Allah hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena masih ada kegiatan kami yang tak bisa ditinggalkan, karena kami pun jujur masih tinggal di musola. Makanya musola di Bom Baru, karena kami masih dipercaya jadi imamnya di situ. Kebetulan imam penggantinya tak hadir, katanya kalau bisa nanti permisi Ustaz supaya ada imam kami nanti di